Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan sharing tentang single page application menggunakan React JavaScript. Tapi di sini nanti saya akan menggunakan Vite.js ya. Kemudian saya juga akan menggunakan Tailwind untuk CSS-nya. Jadi kita coba kunjungi websitenya. Vite.js. Vite.js, kita coba masuk aja. Nah, ini nanti yang akan kita pakai untuk Vite.js nya next generation front end tool. Jadi kita langsung aja ya, langsung kita membuat projectnya. Pertama kita buka terminal, kemudian saya akan membuat projectnya nanti di dokumen. Jadi kita harus masuk ke foldernya dulu. Kita tuliskan dokumen. Nah, ini kita sudah berada di folder ya, folder dokumen yang akan kita buat projectnya nanti. Tapi sebelum teman-teman menginstal Vite, pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js dan juga npm ya. Tapi di sini saya akan menggunakan npm. Jadi untuk memastikan kita cek dulu versinya. Kita tulis node-v. Nah, di sini saya menggunakan versi 16. Kemudian untuk npm-nya kita cek juga, saya menggunakan versi 8.11 dan saya akan menggunakan pnpm. Teman-teman kalau mau menggunakan npm juga boleh, nggak harus pnpm ya. Saya menggunakan 7.11 untuk pnpm. Sekarang kita akan membuat projectnya menggunakan pnpm, kemudian create Vite. Kita enter dan kita tunggu ya. Dan di sini dari Vite minta nama projectnya. Kita coba tulis belajar SPA. Kita enter. Nah, di sini ada pilihan nih, mau menggunakan framework yang apa. Di sini saya akan menggunakan React ya. React kita enter, kemudian JavaScript. Nah, setelah itu dari Vite meminta untuk masuk ke foldernya, kemudian install dan dijalankan. Jadi pertama saya akan masuk ke foldernya ya, cd belajar SPA. Kalau sudah, kita install pnpmi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Sambil menunggu saya akan coba membuka Tailwind ya, karena saya akan menggunakan Tailwind CSS. Kemudian get started, kita ke framework, kemudian kita pilih Vite. Nah, ini nanti untuk menginstalnya pakai ini ya. Kita lihat dulu. Ini untuk menginstal Vite-nya masih belum selesai ya. Nanti kalau sudah selesai kita tinggal install yang Tailwind. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai ya untuk penginstalan React di Vite. Cuman di sini saya akan menginstal lagi yang namanya React Router DOM. Ini nanti buat install function-functionnya ya. Kita enter dulu. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita akan menginstal Tailwind CSS ya. Caranya ini, kita copy aja. Sudah ada cara penginstalannya sendiri di sini. Tapi karena saya menggunakan pnpm, jadi saya cuma mau menginstal dari sini ya. Install strip D, kita copy. Kita taruh di sini. pnpm spasi
yang tadi kita paste di sini. Kita enter. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu kita menggunakan npx tailwind init. Nah, kita copy aja, kita paste di sini, kita enter. Nah, udah selesai ya. Sekarang di sini kita harus memasukkan ya, ini kita copy paste di file dengan nama tailwind config. Jadi kita akan membuka project ini nanti di Visual Studio Code ya. Kita tulis code spasi titik, kita enter. Nah, ini sudah project kita di sini nanti. Tadi kita diminta untuk masukkan ini ke tailwind config CSS ya. Kita copy aja di sini. Kita masuk ke tailwind config CSS. Nah, kita hapus saja. Kita paste di sini, kita simpan. Setelah itu kita lihat lagi nih, kita lihat nih, ini kita copy paste ya, kita copy paste ke index.css. Kita cari file dengan nama index.css ini kita hapus saja. Nanti kita bikin lagi resetternya. Kita simpan. Kalau sudah, kita sudah selesai dan sudah berhasil menginstal React dan juga Tailwind ya. Jadi kita tinggal menggunakannya. Kita lihat di sini di Packjson, di sini tertulis dev ya untuk menjalankan. Jadi kita tulis saja npm run dev. Nah, ini untuk setnya ya, localhost 5173 ini standar dari VET. Sekarang kita buka aja. Hasilnya seperti ini ya, karena CSS nya tadi kan udah kita hapus semua, ada kita reset. Setelah itu kita ke main.js dulu ya. Kita ke main.js, ini yang app CSS ini kita hapus saja ini. Kita hapus. Sekarang kita ke main.js. Di sini kita harus mengimpor dari React Router DOM ya, dari React Router DOM. Yang akan kita impor yaitu browser router. Kemudian browser router kita pakai di sini buat mengupdate app-nya. Browser router. Salah. Nah, kalau sudah, ini kita taruh di atasnya. Untuk di main.js ini sudah selesai ya. Untuk sementara kita hilangkan dulu biar nggak terlalu banyak yang kita buka. Setelah itu kita akan masuk ke app.jsx. Ini kita hapus semua aja ya. Kita hapus. Kemudian kita buat sendiri nih. Kita buat sendiri dan kita akan mengimpor dari React Router DOM. Yang akan kita impor yaitu routes dan juga route. Ingat ya, yang satu pakai S, yang satu enggak. Sekarang di sini kita hapus nih. Kita hapus, kita panggil route, nama route-nya. Pertama kita panggil routes. Kemudian di dalam routes ada yang namanya route. Setelah itu kita buat path-nya. Path itu adalah URL-nya nanti ya. Kalau slash cuma slash gini berarti indeksnya. Jadi saat ada user masuk ke web kita, ini yang pertama kali akan di-render dulu. Kemudian elemennya itu apa, mau menampilkan apa gitu. Jadi ini untuk contoh dulu. Contoh, coba kita tulis contoh
untuk home page. Nah, ini contoh dulu. Kemudian buat lagi nih root yang kedua. Yang kedua kita coba path-nya slash contoh about ya, about. Di sini elemennya kita kasih menggunakan H1 contoh untuk about page. Kita copy aja ya. Kemudian di sini contoh kontak. Di sini kita ganti juga dengan kontak. Oke. Kemudian jika user memasukkan nama path selain yang di sini, kita buat 404 page not found ya. Kita buat di sini caranya yaitu dengan path-nya kita kasih bintang. Bintang itu untuk semua ya, dan selain yang di atas ini, selain ini. Kemudian elemennya kita kasih langsung aja ya, 404 page not found. Kita tadi sudah menjalankan di terminal. Sekarang kita coba buka hasil di web browser. Nah, sudah muncul ya contoh untuk home page. Sekarang kita coba ke about ya, about. Kita enter. Nah, contoh untuk about page. Contoh lagi nih, kita masuk ke kontak, kita enter. Nah, sudah berubah. Kalau contoh user memasukkan asal-asalan, kita enter page not found. Nah, berarti ini sudah berhasil ya untuk root. Nah, sekarang kita tinggal bikin page. Ini kita coba hapus dulu aja. Kita kasih slash. Nah, home page ya. Kita tahu di sini kita ada home page, about, dan kontak, dan juga not found. Kita akan membuat sebuah folder di src ini dengan nama page. Di dalam page kita membuat sebuah file dengan nama home.jsa. Langsung aja kita bikin lagi yang namanya about ya, about.jsa. Ingat huruf pertama huruf besar ya. Setelah about kita membuat kontak. Kontak, bikin folder lagi dengan nama kontak JSX. Tambah kita satu lagi dengan nama not found.jsx. Oke, kita buat pertama dulu, home dulu nih. src. Maaf, bukan rfc. Ini saya menggunakan extension ya, extensionnya dari React. Setelah itu di sini saya menggunakan main aja ya, main. Kemudian H1 kita tulis home page, kita simpan. Kemudian di about juga gitu, rfc kita enter. Saya mau pakai menggunakan main. Kemudian di sini kita pakai H1 contoh about. Tambah lagi ya, jangan cuma H1 ya. Kita coba menggunakan tag paragraf, kasih lorem aja. Atau sekalian di CSS boleh lah. Setelah itu kita buat P lorem ya. Ini di home JSX ya, saya ulangi lagi. Kemudian kita coba kita bungkus dengan div dulu.
kita taruh di atasnya. Oke, di sini saya akan menggunakan tailwind-nya ya, class name. Saya pengen ada maksimal lebarnya. Maksimal lebar saya mau buat 1000 pixel aja ya, 1000 pixel. Kemudian margin X saya akan membuat auto. Kemudian padding saya pengen membuat paddingnya itu berarti 5. Oke, untuk about kita tinggalkan dulu, sementara kita fokus ke home dulu ya. Kita tahu kita sudah membuat sebuah folder dengan nama home.csx dan kita akan memanggilnya ya, kita impor ini kita ekspor. Jadi kita impor ke app.csx ya. Yang ini tadi masih contoh, kita hapus saja di sini. Kita hapus, kemudian kita impor dengan nama home. Nah, ini udah pasti ya, import home from folder package dengan nama home.csx. Sekarang kita taruh di sini. Kita taruh home. Sekarang kita coba buka di browser. Nah, udah jadi ya nih. Jadi sudah masuk. Sekarang kalau kita buka, harusnya yang lain ya, harusnya ini belum bisa nih, karena kita belum membuat. Nah, masih sama ya, contoh yang berhasil yang ini. Kita coba homepage nya kita kasih agak besar. Kita ke homepage, ini kita kasih class name ya. Kalau untuk tailwind kita menggunakan class name, dan ini codingan ini sudah ada di dokumennya, di dokumen tailwind. Kalau teman-teman mau buka, saya mau menggunakan teksnya ini coba 2XL. Mana tadi? Di sini teksnya, teks 2XL. Nah, udah besar ya. Kemudian kita buat bold. Bold itu pakai font ya. Font bold. Nah, kita buat tebal ini karena judul. Nah, ini udah berhasil ya untuk homepage nya. Sekarang kita akan membuat yang about juga ya, about. Tapi gini, kita copy paste aja ya agar lebih cepat. Tinggal kita ganti ini, kita ganti about. Di sini sudah benar ya, about, dan nama file juga about. Kita panggil lagi di sini. Kita impor dulu ya. Kita impor about from ini folder package dengan nama about. Sekarang kita taruh di sini. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita tulis about. Kita tutup. Sekarang sekalian ya yang kontak yang ini kita buat rfc. Kita ambil aja yang di sini tadi. Di sini ini kita hapus dulu. Kita paste di sini, kita ganti dengan kontak. Kita simpan dan kita impor lagi di sini. Impor kontak. Kemudian di sini kita ganti dengan kontak. Jangan lupa ditutup. Setelah itu note font-nya ini kita buat juga di sini. RFC. Kita ganti dengan, atau boleh ya, kita ambil aja lah di sini. Kita ambil
Jadi di sini kita paste, cuman yang kita pakai sampai div ini. Yang P ini kita hapus ini. Yang di sini kita ganti dengan 404 text not font. Kita simpan. Nama filenya adalah not font. Ini sudah kita ekspor, sekarang tinggal kita impor di sini. Import not font. Kemudian kita taruh di ini. Not font. Sudah ya. Sekarang kita coba tes lagi, kita lihat hasil di browser. Homepage sudah. Sekarang kita coba ke about page sudah ya. Setelah itu ke kontak sudah. Kalau kita ketik asal-asalan page not found. Oke. Untuk page kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal membuat navigasi ya. Navigasinya kita buat dulu. Pertama kita buat sebuah folder di src ini dengan nama komponen pakai S. Setelah itu kita buat sebuah file dengan nama navigasi atau navbar gitu aja ya, navbar.csx. Seperti biasa kita buat functionnya dulu, kemudian ini kita hapus. Kita menggunakan navbar. Navigasi ya. Buat navigasi, pertama saya akan membuat div dulu. Div pertama navigasi ini kita CSS sekalian. Class name kita buat lebarnya full ya. Coba kita lihat full itu apa isinya. Full itu 100%, berarti kita buat screen aja, screen. Kalau screen itu 100 VW ya, jadi satu layar sampai sini sampai sini. Nah, full. Setelah lebar kita atur tingginya, kita buat sekitar, kita coba dulu 50 pixel ya. Kita coba 50 pixel. Nanti kalau besaran atau kekecilan bisa kita atur lagi. Kemudian background saya akan membuat warna contoh orange dengan ketebalan 400. Udah. Sekarang yang div ini saya akan atur CSS nya sekalian. Kemudian kita kasih kelas B, kita kasih full. Itu tingginya ya, kita kasih full juga. Cuman di sini saya akan menggunakan maksimal weight ya, maksimalnya lebar, maksimal lebar saya akan samakan dengan yang di homepage dan lain-lain. Di sini kita menggunakan 1000 pixel ya maksimal. Jadi kita tulis 1000 pixel. Kemudian saya ingin mengatur di rata tengah. Kita menggunakan margin X, kita buat auto supaya rata tengah. Kemudian kita buat displaynya flex. Kemudian justify-nya between. Kita simpan dulu. Saya akan membuat yang pertama itu ada H1. Contoh sini nanti buat logo ya, kita tulis saja my web. Kemudian di bawahnya ada menu yang pertama. Di sini saya menggunakan link ya teman-teman, menggunakan link. Link ini dari React Rotterdam, ini udah auto impor ini. Menggunakan link ini
kemudian to ya, kemana, mau mengeling kemana. Setelah itu kita buat slash. Ini benar ini ya. Kemudian di sini kita tulis home. Coba kita simpan dulu. Percobaan kita akan memanggilnya di home dulu ya. Di home sini kita akan panggil navbar. Salah, masuknya bukan di sini. Di main. Bener sini ya. Berarti bentar. Oh, ini nggak perlu di sini. Nggak apa-apa. Navbar. Di sini kita menggunakan ini. Sebenarnya caranya masih kurang bagus ya teman-teman. Nanti bisa dibenerin lagi yang main. Oh, gini aja, nggak usah pakai ini. Tapi navbarnya ini kita taruh bawahnya. Nah, masuk ke main. Ini kita rapikan dulu. Sudah, kita simpan. Nah, sudah ada ya. Cuman ini masih belum benar ini CSS-nya ini. Tapi ini masih satu, masih home. Kenapa? Karena baru membuat satu navbar. Nah, ini masih satu ya. Kita copy aja. Setelah home tadi ada about. Kita tulis di sini about. Kemudian di sini kita tulis juga about. Setelah about ada kontak ya teman-teman. Ada kontak. Kemudian kontak. Ini kebanyakan kita hapus saja ya. Karena tadi kita cuma buat 3, buat contoh aja nih. Coba kita lihat di sini. Sudah ada nih. Home, about, kontak. Kalau kita klik ini masih kosong karena memang belum kita panggil. Sekarang kita coba panggil di ini home sudah ya. Ini sudah home, ke about dulu. Buat kita panggil navbar. Di about sudah, sekarang di navbar nggak perlu, kontak. Kontak kita juga panggil nih navbar. Sekarang kita coba lihat dulu sebelum kita perbaiki CSS-nya ya. Ini kita berada di about. Sekarang kita masuk ke home. Teman-teman lihat di bagian sini, ini nggak ngereload ini. Nggak ngereload. Lihat ya, perhatikan baik-baik. Saya klik lagi. Nah, nggak ngereload ya. Langsung ganti. Nah, ini dia SPA-nya, single page application kita sudah berhasil. Sekarang kita coba benerin untuk stylingnya dulu. Kita styling dulu. Pertama di navbar ini, logonya ini kita buat agak besar sedikit. Class name kita buat teksnya itu XL ya. Sudah. Coba 2XL. Agak besar. Saya pengen buat di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah berarti yang di div ini kita buat itemnya center. Kita lihat di tengah ya. Terus menunya ini nggak ada jarak ini. Saya akan buat jaraknya dulu. Di sini menu ini kita kasih class name, displaynya flex, kemudian kita kasih gapnya coba 2 dulu. Kurang ya, kurang, berarti kita coba 4. Sudah 4. Kemudian kita lihat kenapa ini beda, karena di homepage ini ada padding. Kita lihat lagi nih, di homepage
dan lain-lain. Ini pasti ada paddingnya 5 ya, 20 pixel. Sama, kita akan buat juga di navbar biar sama ya. Di bagian div ini kita kasih paddingnya 5, padding X ya, X nya 5. Kita lihat dulu, udah sama nih, pasti udah sama. Kita coba ke page, udah ya, udah nggak ngereload nih. Perhatikan lagi, udah nggak ngereload nih. Kita mau berpindah halaman kemana aja tetap nggak ngereload ya. Setelah itu saya coba mau buat logonya ini nggak bisa di blok seperti ini ya, yaitu caranya kita coba buat user select namanya, ada nggak di sini user select. Coba kita masuk ke dokumennya, Tailwind, kemudian kita coba user select, ada nggak user select, coba kita buka. Menggunakan ini ya, select non, ternyata pakai select nggak pakai user. Di mana tadi? Di sini, di H1 di sini. Berarti kita menggunakan select yang kita pakai non. Kita lihat hasilnya ya. Udah nggak bisa di blok lagi nih, nggak bisa di copy paste lah ini. Kemudian yang di sini menunya ini saya mau buat warnanya berubah nih, di hover ya. Coba kita hover di sini, coba di sini bisa nggak nih? Kalau nggak bisa nanti taruh bawahnya. Hover teks kita coba rubah menjadi putih. Nah, ini semua ya, karena ditaruh di sini. Kita harusnya di link satu-satu harusnya, tapi kita kasih kelas name dulu. Ulang aja ya, kita buat class name, kemudian ini, kita copy aja, masukkan ke link. Sekarang kita lihat, nah, sudah berubah ini. Sudah bisa. Kita coba buat lagi, mungkin udah aja ya, karena goalnya di video ini yaitu membuat single page application, dan ini sudah berhasil. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.